Ya. Untuk protein untuk meningkatkan konsentrasi pembentukan otak pada bayi, dari kecerdasan bayi-bayi ya. Jadi kalau lainnya seperti karbohidrat, lemak itu bisa didapat dari makanan. Sayuran, buah kita cukup kaya kalau di Indonesia. Makanya memang tetap disarankan adalah konsumsi gizi yang bagus adalah selain yang asam folat, zat besi, kalsium dan DHA dari obat dokter, tapi lainnya diperoleh dari makanan setempat. Ya. Nasi, susu, telur, ikan, sayur, buah itu wajib dikonsumsi. Jadi nggak bisa kalau seorang ibu hamil sukanya bakso dok, bakso terus atau indomie terus pasti kurang gizinya. Jadi harus beragam, harus bervariasi. Iya. Kayak gini dok, kadang-kadang kan ada yang durian nggak boleh tuh keras, bisa nanti keguguran, nanas nggak boleh kayak gitu-gitu loh dok. Sebetulnya mitos itu semuanya banyak mitos-mitos yang ternyata dan penelitian tidak terbukti. Nanas, durian, silahkan aja asal porsinya kita batasi. Misalkan yang sering banyak orang seafood apakah boleh dok? Iya seafood silahkan, biasanya. Selama Anda tidak alergi. Tentunya diingat seafood itu juga kolesterol tinggi. Jadi ya silakan kalau sekali-sekali, seminggu, 2 minggu sekali, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan katanya bikin anak apa tuh autis lah apa gitu-gitu loh dok. Itu sebenarnya ada penemuan terbaru nggak sih dok tentang hal ini? Selama ini belum terbukti. Jadi autis memang merupakan penyakit baru ya. Kalau menurut saya bilang baru ya. 10 tahun terakhir dan juga sejawat pediatri juga masih belum. Dulu kan karena makan merkuri, kemudian karena vaksin ya, ternyata tidak terbukti. Ya. Yang enggak itu pun juga bisa kena. Yang itu pun, yang makan itu pun juga tidak mengalami pelonjakan yang berarti terhadap kejadian autis. Jadi kambing hitamnya udah bukan itu aja dah. Jadi memang belum banyak hal kedokteran yang istilahnya belum sampai di situ. Jadi tidak usah khawatir, artinya memakan apapun selama itu dosisnya tidak berlebihan ya dok ya, dan rata dan tidak itu terus saja yang dimakan, harus bervariasi. Makanya tadi kalau untuk melengkapi itu dokter pasti menyarankan beberapa vitamin tadi ya, tambahan seperti folat, zat besi, kalsium, DHA ini untuk mendukung barangkali dari apa yang sudah dikonsumsi bunda-bunda itu kurang mencukupi ya. Tentunya selain yang dianjurkan juga ada yang dilarang. Oh gitu. Yang dilarang seperti maaf merokok. Tentunya memang tidak boleh. Itu wajib nggak boleh ya dok ya? Kalau terpapar misalnya pasif begitu? Sama. Pasif kan jadi harus minggir pokoknya begitu ada asap. Suami saya merokok dok. Banyak pasien saya bilang ya nggak apa-apa pak, asal jangan di depan istri. Kalau mau merokok di rumah ya silakan keluar rumah sebentar. Kemudian konsumsi minuman beralkohol tentunya itu gawat juga sekali mempengaruhi ya. Sama yang sering orang Indonesia kopi. Banyak kan ibu-ibu yang kopi, jadi paling nggak dikurangi karena kafein bisa meningkatkan risiko terjadi hipertensi tadi. Hipertensi pada kehamilan. Jadi 3 hal itu yang diwaspadai. Merokok, minum alkohol dan juga kafein ini ya, tidak boleh terlalu. Kalau ini apa namanya tadi tuh kalau menjelang persalinan tadi rumput Fatimah katanya biar bukaannya biar cepat gitu katanya dok, itu masih nggak sih sekarang udah nggak lagi ya, udah nggak banyak ya? Masih ada ya. Beberapa. Jadi rumput Fatimah itu kalau memang belum ada penelitian membuktikan itu isinya apa, tapi ternyata bisa menginduksi atau meningkatkan kontraksi rahim. Nah tentunya kalau kita namanya induksi persalinan memang ada dosis tertentu yang ada penelitian kita berikan ya, baik secara obat, secara infus. Tapi kalau rumput Fatimah apalagi pasien yang berikan lah, kita kan nggak tahu dosisnya berapa. Bisa satu gebok ini direndam semua diminum. Yang sering akhirnya cepat, habis itu terjadi perdarahan pasca persalinan karena rahim kelelahan. Sama dengan pelari dipacu, habis itu kelelahan. Bahaya juga ya dok ya. Resikonya cukup tinggi juga. Jadi sebaiknya memang tidak mengikuti anjuran dokter aja. Karena nanti resikonya di bunda-bunda sendiri ya. Betul. Maunya lancar malah nanti ada masalah. Karena memang tidak tahu dosisnya ya dok ya. Karena itu tidak terukur ya, tidak terukur. Sulit kita mengukur. Kalaupun tadi pakai induksi ya dok ya, itu biasanya apa macam-macam ya. Biasanya ada ibu-ibu yang kesulitan persalinan tetapi pengen normal, artinya barangkali dengan metode tadi itu apa aja dok biasanya untuk merangsang pembukaan gitu biasanya dok? Jadi persalinan normal itu sudah bisa kita tentukan mulai dari
trimester ketiga ya, 7 bulan ke atas, kita kalau tidak ada plasenta di bawah, tinggi ibu di atas 145, bayi tidak terlalu besar, tidak punya penyakit seperti jantung, hipertensi, kita sarankan memang normal ya, tentunya dengan dia rajin jalan, senam hamil, olahraga teratur ya. Saya garis bawahi, jadi olahraga jangan di stop selama hamil, justru 5 bulan ke atas disarankan untuk berolahraga, tentunya dengan dosis dan olahraga tertentu ya yang boleh ya, jalan berenang ya, tentunya begitu. Jadi kalau seorang ibu sudah melakukan itu semua sampai 9 bulan atau saat melahirkan tetap tidak ada tanda persalinan, ya kita berikan induksi. Dikatakan berapa tahun yang lalu itu saya lupa, faktor untuk persentase ibu-ibu di induksi itu sekitar 18% sudah. Jadi memang ada kekurangan hormon oksitosin pada tubuhnya sehingga kontraksi tidak bisa maksimal. Sehingga akan dilakukan induksi supaya bisa berlangsung persalinan dengan normal, tidak perlu harus operasi. Begitu, Mbak. Bisa diupayakan tapi dengan catatan tadi ada riwayatnya bagus. Ya, tidak ada apa-apa. Hanya kekurangan, misalnya tidak ada hormon oksitosin sehingga tidak ada kontraksi. Kita berikan kontraksi tambahan berupa induksi tadi supaya bisa normal. Dan itu obatnya ada dosisnya ya dok ya, artinya? Ya, mulai dari sekarang, mulai dari pil, tablet tertentu, kemudian ada yang lewat infus ya, lewat injeksi. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ibu hamil itu sendiri. Kalau masih kuat dia infus tadi. Kemudian ini, maaf saya mungkin masih zaman old ya. Saya pernah lihat ada buku persalinan itu kalau normal ada yang bisa keluar sendiri bayinya, ada yang harus dikeluarkan kepalanya, itu apa masih ada saat ini dok di apa istilahnya dibantu, itu vakum? Iya, apakah itu masih populer dok? Sudah jarang sekali. Sudah jarang ya. Tapi tetap kita lakukan di saat memang itu namanya kala dua lama, di mana persalinan tidak terjadi, ibu sudah mengejan. Kalau anak kedua 1 jam, anak pertama 2 jam kita batasi, bayi masih bagus. Hanya karena kelelahan, biasanya kita bantu dengan tarikan vakum untuk mempercepat. Karena kalau terlalu lama, di dasar panggul itu terjadi tekanan yang sangat tinggi. Bahaya ya dok ya? Ya, bisa jadi perdarahan otak pada bayi justru kalau kelamaan. Jadi makanya begitu persalinan dimulai, biasanya kita langsung lihat jam. Durasi jam makanya itu kalau di kamar bersalin, tiap kamar bersalin pasti ada jam dinding untuk dokternya melihat mulai jam berapa dia. Karena semua ada batasan waktunya. Begitu udah time limit harus dilakukan tindakan yang tapi nggak kena ini ya, ketakutnya kan orang tua nanti aduh kepala anak saya itu agak peyang-peyang dikit gitu. Selama indikasi biasanya vakumnya letak rendah ya. Jadi sudah di bawah atau host 3 plus ya kalau kita ada itunya. Kemudian tidak ada fetal distress ya. Kemudian jadi hanya tidak ada kesempitan panggul, jadi hanya masalah power. Murni kekuatan, nah kita bisa bantu. Jadi memang harus benar-benar harus ada indikasinya. Harus indikasinya kuat ya dok ya. Jadi tidak bisa sembarangan dan juga tidak bisa diminta oleh pasien, dok ini biar cepat lahir. Enggak. Kita yang menentukan, kemudian kita KIE kepada pasien, kemudian dia menyetujui, kita lakukan. Baik. Biasanya kalau di ruang persalinan ada orang tua, ada suami gitu ya? Iya ada suami ya. Ini memang dokter menyarankan seperti itu atau gimana? Zaman sekarang memang disarankan minimal suami untuk mendampingi persalinan pada ibu hamil. Karena dengan suami dia merasakan dorongan moral yang luar biasa. Dia tidak sendirian untuk melahirkan. Ada dukungan dari suami itu merupakan bantuan kekuatan yang kita bilang bisa sampai 70% pada seorang ibu melahirkan itu. Dan rata-rata berhasil dan menyenangkan ya persalinan dengan didampingi itu. Daripada suami masih di luar kota, ini biasanya ada agak macet-macet itu. Macet-macet dikit. Iya, itu boleh percaya boleh enggak. Secara psikis dokter sudah membuktikan ya. Sudah. 17 tahun jadi ahli kandungan begitu. Kalau suaminya masih di jalan, masih dari bandara itu macet. Malah belum lahir. Suami datang perjalanan aja udah merupakan semangat yang tambahan power bagi ibu melahirkan. Iya, baik, kita bersama penelpon dulu ya dok ya. Baik, halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Kita tunggu dok, ini mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu. Halo.
Kami tunggu kembali bagi Anda yang sudah menelpon, barangkali sambungan terputus atau koneksi kurang bagus ini ya. Terima kasih sebelumnya. Kami nantikan kembali telepon Anda, Bunda atau Ayah nih ya yang menelpon. Baik. Kita sampai di mana tadi, Dok? Oh, dukungan suami dukungan ya. Suami. Kalau lebih dari satu nggak apa-apa, Dok. Misalnya ibu atau apa gitu boleh ya. Boleh. Nanti ruang bersalinnya di tergantung kondisi ruang bersalin. Kondisi tergantung. Minimal suami. Nah, misalnya nanti ada kondisi kesulitan tadi yang harus misalnya tiba-tiba harus sesar atau tiba-tiba harus di vakum. Tadi itu harus persetujuan keluarga dekat. Jadi memang kita sebagai dokter usia muda tenaga medis ini harus apakah menjelaskan dianjurkan untuk olahraga ya? Iya. Atau olahraga yang bagaimana yang baik, kita aman sih, Dok, untuk yang usia kehamilan muda ya? Oh iya. Terima kasih. Maaf, pertanyaannya bisa diulang, Ibu? Selamat malam, halo? Mohon maaf, halo? Ya, selamat malam. Iya, Malam, dokter. Dokter, Malam. saya mau menanyakan, apakah usia kandungan muda itu dibutuhkan untuk ini olahraga atau olahraga yang bagaimana yang aman untuk di usia kehamilan yang muda? Mungkin trimester pertama ya. Oh, Mbak Bulan, baik ya. Itu aja Mbak Bulan pertanyaannya. Baik, terima kasih Dok. Tadi dokter menyarankan mesti sehat nih, mesti olahraga gitu ya, sesuai. Kalau yang muda, hamil muda biasanya emang agak-agak takut, nanti keguguran lah, nanti flek lah, apa gitu Dok. Gimana Dok? Ya, jadi terima kasih Ibu Bulan pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi seperti saya katakan tadi, berolahraga itu boleh dilakukan pada kehamilan di atas 5 bulan. Ya, jadi 5 bulan adalah di mana plasenta sudah terbentuk, hormon progesteron sudah cukup untuk menjaga buah kehamilan. Jadi boleh. Tentunya olahraga dianjurkan yang tidak terlalu ringan berat. Ya. Jalan pagi misalkan. Sekitar 30 sampai 60 menit aja. Kalau tidak bisa setiap hari ya seminggu 2-3 kali. Senam hamil seminggu sekali. Kalau bisa berenang silahkan dengan intensitas 30 sampai 30 menit sampai 1 jam setiap kali berenang. Ya. Nah, kalau yang sebelum itu memang tidak disarankan ya, untuk sebelum itu tidak disarankan untuk berolahraga karena ada resiko terjadi keguguran pada ibu hamil. Jadi kalau yang biasa fitness bersepeda istirahat dulu. Ya. Meskipun udah nggak tahan ya, biasanya kan kalau sudah terbiasa senam rutin, barangkali ketika hamil ya diprioritaskan untuk perkembangan buah hatinya. Jadi hobinya bisa di stop dulu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Bulan atas pertanyaannya. Kita akan lanjutkan kembali nanti ya Dok ya. Baik, terima kasih banyak. Untuk Anda yang masih ingin menanyakan banyak hal tentang mempersiapkan kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman, silakan, saya Ellen masih bersama Dr. Greg yang akan membantu kita berbincang-bincang dengan tema ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi setelah Anda simak yang berikut ini. Walah, zaman edan, dan ora edan, ora keduman. Tontonan, permainan anak-anak cenderung membentuk karakter mereka menjadi malas, pemarah, dan tidak tahu sopan santun. Aduh, kamu itu masa nggak? Vi, udah siang loh Vi. Mandi Vi. Sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, bagaimana Anda malam hari ini lebih seru lagi ya untuk bisa menyaksikan kami dalam acara Plong Apa Kata Dokter bersama Dr. Greg.